Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan materi pendidikan agama Islam untuk kelas 6. Apa kabar sore dan sore semuanya? Mudah-mudahan hari ini tetap dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sore dan soleha, sebelum kita memulai materi hari ini, kita awali dengan pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilman warjukni fahman. Amin ya rabbal alamin. Dan insya Allah hari ini kita akan mempelajari materi yang kompetisi dasarnya meyakini adanya kode dan kodar. Dan tema belajar kali ini adalah kode dan kodar. Tapi pembahasannya adalah atau subtemanya hari ini adalah tentang kodar. Tujuan daripada pembelajaran kali ini, yang pertama meyakini adanya kode dan kodar. Yang kedua yaitu menunjukkan perilaku sikap berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai cermin keimanan kita kepada kode dan kodar. Dan soleha, pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang kodo. Nah, kita ulang lagi. Kodo artinya adalah keputusan atau ketetapan terhadap suatu ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi makhluknya. Kode ini adalah sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum kita terlahir ke alam dunia ini. Dalam pertemuan kali ini kita akan membahas yaitu tentang kodar. Apa yang dimaksud dengan kodar? Kodar atau takdir adalah segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang telah berlaku terhadap semua makhluknya. Namun, kodar dapat diubah dengan usaha manusia atau ikhtiar. Apa itu yang dimaksud dengan ikhtiar? Ikhtiar artinya usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan dalam hidupnya. Sesuatu itu terjadi atau tidak terjadi, pasti ada sebabnya. Kita bekerja keras sehingga berhasil dan sukses. Keberhasilan usaha bergantung pada gigih atau tidaknya usaha kita. Pada intinya, kodar ini berbeda dengan kodo. Kalau kodo itu sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa dirubah lagi. Nah, tapi dalam hal kodar ini bisa dirubah, tergantung manusianya itu sendiri mau merubahnya atau tidak. Contoh, kita sebagai manusia dilahirkan ke alam dunia, rezekinya sudah ditentukan oleh Allah, jodohnya sudah ditentukan oleh Allah. Tapi kalau rezeki ini tidak kita cari, bagaimana kita bisa mendapatkannya? Soleh dan soleha, berkaitan dengan kodar ini, kita perhatikan contoh yang ada pada layar. Kita lihat gambar yang pertama. Seorang siswa tidak mungkin langsung menjadi seorang siswa yang pintar tanpa dia belajar. Nah, dia sudah ditakdirkan untuk menjadi manusia dan dia ini berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi orang yang pandai, orang yang pintar. Dengan cara apa? Yaitu rajin belajar. Malam belajar, sore pun belajar. Nah, dengan belajar itulah, dengan proses itu, maka dia akan memetik hasilnya. Apa itu? Menjadi juara kelas atau menjadi orang yang pandai. Yang gambar kedua, tidak mungkin seseorang atau seorang siswi langsung tiba-tiba menjadi juara satu lomba pidato tanpa dia latihan dulu. Pasti di balik itu semua, di balik kesuksesan mereka, pasti mereka itu melaksanakan yang namanya latihan dulu atau belajar terlebih dahulu. Mereka belajar dengan giat, latihan dengan giat, insya Allah apa yang mereka cita-citakan akan tercapai. Itulah yang namanya kodar. Bisa kita rubah. Nah, dari contoh yang tadi kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim
Wa iza aradallahu biqaumin su'an fala marada lahu wa ma lahum min dunihi min wal. Artinya adalah baginya manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya, bergiliran dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tidak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada perlindungan bagi mereka selain Dia. Nah, menurut firman Allah Subhanahu wa taala yang tersebut dalam surat Ar-Ra'd, Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum atau nasib seseorang kalau orang itu tidak mau merubahnya atau orang itu tidak ada usahanya. Kalau orang itu mau berusaha untuk merubah nasibnya, Allah akan merubah sesuai Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. Hikmah daripada kita beriman kepada qada dan qadar, terutama kepada qadar, seseorang yang beriman kepada qadar akan bersikap dan berperilaku antara lain: 1. Menyadari bahwa semua cita-cita yang diinginkan harus diusahakan. Yang kedua, memiliki rasa percaya diri dalam menghadapi tugas, misalnya mengerjakan PR sendiri. Yang ketiga, giat dan disiplin dalam belajar, misalnya sebelum berangkat tidur harus belajar terlebih dahulu. Itulah hikmah daripada kita mengimani qadar. Dan untuk tugas pada pertemuan kali ini, persiapan pada Google Classroom yang ada pada Google Drive tolong diisi. Jangan sampai seperti minggu yang lalu tidak ada, masih banyak yang tidak mengerjakan tugas, makanya nilai kalian masih kosong. Dan itulah materi pada pertemuan kali ini tentang qadar. Oleh sebab itu, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.